Hai Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Nopi di channel YouTube kesayangan kita, IKAPI Official, yang selalu memberikan informasi terkait perpajakan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai hal yang perlu diketahui terkait apa itu retur faktur keluaran dan masukan. Dalam hal transaksi penjualan, produk yang Sobat IKAPI kirim mungkin berbeda dengan pesanan Sobat IKAPI atau mungkin rusak. Jika terjadi penyimpangan, pelanggan dapat mengembalikan barang yang telah dibeli. Deklarasi faktur pajak diperlukan jika faktur pajak telah dibuat untuk transaksi tersebut. Retur faktur pajak atau disebut juga dengan istilah retur barang kena pajak. Hal ini karena transaksi berupa barang dapat dikembalikan, tetapi jasa tidak. Secara umum, retur faktur pajak dapat diartikan sebagai pengembalian faktur pajak yang dibuat oleh pembeli atau penerima faktur pajak karena kesalahan atau ketidaksesuaian antara transaksi dan pendaftaran faktur. Retur faktur pajak adalah istilah yang digunakan untuk mengembalikan faktur pajak dan memperbaiki kesalahan pengisian data faktur yang dilakukan oleh penerima faktur atau pembeli. Retur faktur pajak sering disebut dengan istilah retur BKP. Hal ini karena prosedur retur atau pengembalian hanya berlaku untuk barang dagangan dan pengembalian barang dagangan selalu disertai dengan pengembalian faktur pajak. Setelah penjual menyerahkan invoice kepada pembeli, pembeli memasukkan data invoice ke dalam daftar sebelum pajak. Namun, jika barang tersebut tidak seperti yang dijelaskan, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut yang disertai dengan retur atas pajak masukan. Sebaliknya, untuk penjual atau invoicer, setelah pengembalian diterima dari pembeli dan dimasukkan ke dalam menu retur pajak keluaran, jumlah pengembalian akan menjadi negatif dan jumlah DPP PPN untuk masa pajak di mana data pengembalian tersebut diposting akan berkurang. Data pengembalian harus diunggah atau diposting oleh pembeli atau penjual. Dokumen faktur pajak ini dikenal dengan nota faktur pajak yang diserahkan PKP pembeli kepada penjual. Slip pengembalian faktur pajak adalah dokumen yang harus menyertai pengembalian barang dari pembeli ke penjual. Konfirmasi faktur pajak terdiri dari 3 rangkap, masing-masing untuk penjual PKP, pembeli PKP, atau yang bertindak sebagai arsip, dan kantor pelayanan pajak atau KPP. Adapun alasan dibuatnya nota retur pajak adalah nota retur faktur pajak dapat terjadi ketika suatu barang dikembalikan atau dibatalkan oleh PKP penjual. Berikut adalah beberapa alasan yang menyebabkan nota retur pajak dibuat. Yang pertama, barang rusak atau cacat. Yang kedua, apabila terjadi pembatalan karena alasan khusus yang telah dibicarakan. Yang ketiga, ada alasan dalam informasi produk yang perlu diperbaiki. Dan yang keempat, produk yang tidak sesuai dengan standar atau konvensi yang disebutkan di atas tadi. Ketentuan dalam pembuatan nota retur faktur pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, nota retur faktur pajak dibuat oleh PKP yang melakukan pembelian. Yang kedua, nota retur faktur pajak akan dikirimkan bersamaan dengan laporan BKP. Dan yang ketiga, nota retur faktur pajak harus memuat informasi seperti nomor seri pengembalian faktur pajak. Yang keempat, nota retur faktur pajak harus memuat informasi seperti nomor seri pengembalian faktur pajak, nomor seri, tanggal faktur pajak dikembalikan oleh BKP, identitas PKP yang membeli barang, identitas PKP yang menjual barang, deskripsi BKP, nilai barang, nilai PPN transaksi, tanggal faktur pajak pernyataan pengembalian telah disiapkan dan nama serta tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani surat pernyataan pengembalian pajak. Seperti yang kita ketahui, ketentuan perpajakan di Indonesia memahami bahwa tidak semua transaksi bisnis selalu berhasil. Barang yang dijual oleh pembeli dapat diretur atau dikembalikan. Untuk mengatasi masalah ini, peraturan perpajakan di Indonesia juga mencakup peraturan yang relevan, terutama aspek transaksi PPN. Sesuai dengan ketentuan pasal 5A yang mengatur bahwa PPN dan PPNBM atas penyerahan BKP yang dikembalikan dapat dikurangkan dari PPN dan PPNBM yang telah dibayar dalam masa pajak di mana PKB dikembalikan.
Ketentuan lain mengenai pengembalian diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan atau KMK nomor 596-KMK-04-1994 dan Surat Pemberitahuan Dirjen Pajak nomor SE-12-PJ.54-1995. Kedua aturan ini telah diterbitkan sejak lama dan masih berlaku hingga saat ini. Di sisi PKP penjual, jika nota retur yang diterbitkan memenuhi persyaratan formal, maka nota retur akan mengurangi pajak penjualan selama faktur pajak untuk penyerahan BKP dilaporkan dalam SPT PPN biasa. Di sisi pembeli, retur dapat mengurangi pajak masukan jika pajak masukan dipotong dan dilaporkan dalam SPT PPN biasa. Hal ini dijelaskan dalam bagian 13-5 dan komentar untuk bagian 15A. Jika pajak masukan tidak dapat dikurangkan atau pembeli belum menyatakan PKP, retur akan mengurangi aset atau biaya PKP pembeli jika pajak masukan dikapitalisasi atau diperhitungkan sebagai biaya. Khusus bagi PKP yang memproduksi dan menyediakan barang mewah, retur akan mengakibatkan pengurangan BM/PPN. Untuk mengembalikan PPN dan PPNBM pada saat penyerahan BKP dan mengurangi PPN dan PPNBM yang telah dibayar dalam masa pajak yang sama. Pembeli wajib apabila BKP dikembalikan mengganti jenis dan jumlah harga. Berikut ini beberapa akibat dari retur faktur pajak. Yang pertama, pengurangan PPN keluaran untuk PKP penjual jika dilaporkan sebelumnya. Yang kedua, dihitung setelah menerima nota retur. Yang ketiga, pengurangan aset atau biaya PKP pembeli jika pajak masukan tidak dapat dikurangkan hasilnya adalah kapitalisasi atau pengecualian. Yang keempat, pengurangan pajak masukan PKP pembeli atau jika dipotong sebelumnya. Dan yang kelima, dihitung saat membuat nota retur. Yang keenam, aset atau pengurangan aset jika sebelumnya diaktifkan atau diklaim oleh pembeli non-PKP. Jadi, dalam menjalankan bisnis, hal yang wajar adanya retur faktur. Karena dalam hal bisnis barang dan pekerjaan akan menyesuaikan kejadian yang sebenarnya. Itu tadi sedikit penjelasan terkait apa itu retur faktur keluaran dan masukan. Bagi Sobat Teks yang ingin berkonsultasi dengan kami, silakan menghubungi nomor yang tertera atau bisa kunjungi website kami. Jangan lupa tonton video IKP lainnya, subscribe, dan jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan notif untuk info terbaru lainnya. Salam IKP!